Halo semuanya, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Niketut Puspangastiti dengan NIM 2230 10 40 40 18. Dan saya merupakan salah satu mahasiswi yang memprogram pelestarian alam dan keanekaragaman hayati, di mana pada hari ini tujuan saya dalam mempresentasikan ini untuk memenuhi tugas ujian akhir semester saya. Dan hari ini saya mengangkat tema mengenai pemanfaatan rotan sebagai bahan baku kerajinan bagi masyarakat, di mana rotan ini adalah salah satu bagian dari keanekaragaman hayati. Dan keberadaan rotan ini juga bisa menjadi penambah nilai ekonomi bagi masyarakat setempat. Baik, kita langsung masuk ke pengertian rotan itu sendiri. Rotan itu apa sih? Jadi tanaman rotan adalah sejenis tanaman palm merambat yang bisa tumbuh dengan panjang mencapai 100 meter lebih. Rotan memiliki nilai jual tinggi, terutama untuk kegiatan ekspor. Dalam pasar internasional, Indonesia mampu menyediakan sekitar 80% kebutuhan rotan dunia. Dan bisa kita lihat sendiri pada gambar di samping ini merupakan salah satu gambar dari rotan yang ada di Indonesia dan yang bisa dimanfaatkan untuk kerajinan. Dan usaha pengrajin rotan dapat menjadi salah satu alternatif yang menjanjikan karena dapat memenuhi kebutuhan hidup masyarakat hutan, dan oleh karena itu hal ini didukung dengan beberapa alasan kenapa para pengrajin rotan ini memilih rotan untuk menjadi bahan baku utama dalam kerajinan mereka. Yang pertama, rotan adalah bahan baku yang melimpah di hutan, terutama di hutan Indonesia. Sehingga pengrajin rotan tidak perlu khawatir akan ketersediaan bahan baku. Hal ini memungkinkan pengrajin rotan untuk memproduksi produk rotan secara terus-menerus dan memenuhi kebutuhan pasar. Yang kedua, rotan memiliki kualitas yang tinggi dan dapat diolah menjadi berbagai produk seperti kursi, meja, atau keranjang, atau juga tas, dan bentuk-bentuk kerajinan lainnya. Yang ketiga, pemerintah seringkali memberikan dukungan kepada pengrajin rotan, seperti bantuan modal, pelatihan, dan akses ke pasar. Dukungan pemerintah ini dapat meningkatkan kesempatan pengrajin rotan untuk meningkatkan produksi dan meningkatkan keuntungan. Dan alasan yang keempat, yaitu usaha pengrajin rotan dapat menjadi salah satu alternatif yang menjanjikan dalam meningkatkan keterlibatan masyarakat hutan. Masyarakat hutan dapat terlibat dalam proses produksi seperti mengumpulkan rotan, mengolah rotan, dan menjual produk rotan. Keterlibatan masyarakat ini dapat meningkatkan kesadaran masyarakat untuk pentingnya konservasi hutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat hutan. Dan apa-apa aja sih kelebihan rotan sehingga rotan ini mampu menjadi bahan baku dalam kerajinan? Ada beberapa kelebihan dibandingkan dengan bahan furnitur lainnya. Yang pertama, dari kekuatan dan fleksibilitas, rotan memiliki serat alami yang kuat dan fleksibel, sehingga dapat dibentuk menjadi berbagai desain furnitur yang menarik dan unik. Jadi dengan kefleksibilitasannya, rotan dapat ditekuk, dibentuk menjadi seperti kursi atau seperti keranjang. Dan rotan juga memiliki kekuatan sehingga walaupun dia fleksibilitas, dia tidak mudah rapuh, dia tidak mudah patah ketika
dibuat melengkung. Jadi rotan ini merupakan salah satu kelebihan pada rotan sebagai bahan baku. Dan yang kedua, rotan memiliki sifat yang ringan daripada bahan-bahan lain seperti kayu, sehingga furniture yang terbuat dari rotan lebih mudah dipindahkan atau dipindahkan dari satu tempat ke tempat yang lain. Seperti misalnya kursi dari bahan rotan dengan kursi dari bahan kayu tentu lebih ringan dari bahan rotan, begitu. Dan yang ketiga, rotan memiliki ketahanan yang lama, yang baik terhadap cuaca dan paparan sinar matahari, sehingga furniture dari rotan dapat bertahan lama dalam kondisi indoor maupun outdoor. Dan yang terakhir yaitu adalah tampilan alamiah. Karena rotan ini adalah bahan alami, sehingga memberikan sentuhan alami dan organik ke dalam ruangan, menciptakan suasana yang hangat dan ramah. Dan selanjutnya ada beberapa furniture yang paling populer dibuat dari rotan. Tentunya teman-teman mungkin sudah sering melihat seperti tas dari rotan, atau keranjang untuk keranjang buah, atau keranjang seperti bentuk lemari, begitu. Atau yang paling sering populer lagi adalah kursi dan meja rotan. Dan kursi rotan adalah salah satu jenis furniture yang paling umum ya, dan bisa digunakan di berbagai ruangan, di indoor maupun di outdoor. Ada rak rotan, ada keranjang rotan, terus ada tas rotan juga ada ya. Dan selanjutnya kita masuk di peraturan. Bagaimana sih, tadi kan sudah disampaikan pemerintah juga mendukung pengrajin rotan ini. Dan di sini kita sampaikan ada beberapa peraturan, seperti salah satunya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2012 tentang pengelolaan sumber daya alam. Peraturan ini berfokus pada pengelolaan sumber daya alam termasuk rotan dengan tujuan untuk meningkatkan konservasi lingkungan dan mengurangi kerusakan lingkungan. Dan yang kedua, kita ambil Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2012 tentang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup. Peraturan ini juga berfokus pada pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup. Rotan dapat digunakan sebagai salah satu bahan baku dalam pengembangan sumber daya alam dan lingkungan hidup. Dan salah satunya lagi saya ambil dari peraturan pemerintah dari Kabupaten Katingan yang berada di Kalimantan Tengah. Dalam Peraturan Pemerintah Kabupaten Katingan Nomor 1 Tahun 2023 tentang pemanfaatan dan pemasaran rotan di Desa Manduing Taheta, Kecamatan Pulau Malan, Kabupaten Katingan. Peraturan ini berfokus pada pemanfaatan dan pemasaran rotan di Desa Manduing Taheta, Kabupaten Katingan, termasuk analisis produksi, pendapatan, dan efisiensi pemasaran. Dan di sini kita bisa melihat ada beberapa bentuk dari furniture yang sudah dihasilkan dari bahan baku rotan. Di sini ada seperti keranjang, dan di sini ada juga kursi dan juga meja rotan. Dan di sini ada beberapa tumpukan rotan yang sudah dipanen dan sudah dibersihkan dari duri-durinya. Dan itu saja yang bisa saya sampaikan pada presentasi saya hari ini. Semoga presentasi ini bisa menambah wawasan kita bersama, dan saya ingin mengucapkan mohon maaf apabila banyak kesalahan-kesalahan atau tutur kata saya yang kurang berkenan di hati kita semuanya. Saya ingin mengucapkan terima kasih banyak dan sampai jumpa lagi.